Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang materi penerapan sistem persamaan linear dua variabel dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu model matematika. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, selamat kalau kalian telah berhasil naik ke kelas 3. Pelajarannya untuk hari ini adalah bagaimana menerapkan sistem persamaan linear dua variabel untuk model matematikanya, yaitu dalam bentuk soal cerita. Anak-anak, ini masih menyangkut ya pelajaran kelas 2 yang kemarin, karena belum selesai pada waktu itu. Oleh karena itu saya ingin tuntaskan sekarang, sebelum kita masuk ke pelajaran kelas 3 ya nak ya. Perhatikan nak, model matematikanya. Jumlah kelereng Indra dan Handi 60 butir nak. Sedangkan selisih kelereng Indra dan Handi adalah 16 butir. Buatlah model matematika dan sistem persamaannya. Maksudnya begitu ya nak ya. Mari kita selesaikan. Kita ingat bahwa dalam sistem persamaan linear dua variabel, syarat utamanya adalah AX plus BY sama dengan C. Gitu ya. Berarti harus ada yang kita misalkan menjadi X dan kita misalkan menjadi Y. Ya nak ya. Jadi harus kita misalkan nak. Kita misalkan. Saya misalkan Indra sebagai X dan Handi sebagai Y. Gitu ya. Indra sebagai X, Handi sebagai Y. Ya, karena syarat sistem persamaan linear dua variabel harus AX plus BY sama dengan C. Jadi ada variabel X, ada variabel Y, dan ada konstantanya. Gitu ya nak ya. Oke. Sekarang kita baca soalnya. Jumlah kelereng Indra dan Handi. Berarti Indra sama Handi ditambahkan. Indra saya misalkan X ya nak. Jumlah tambahkan. Jumlah kelereng Indra dan Handi. Handi adalah Y. Maka sama dengan jumlahnya adalah 60. Nah, selesai. Sudah memenuhi persamaan AX plus BY sama dengan C. Persamaan pertama sudah selesai. Sedangkan selisih itu artinya kurang nak. Selisih kelereng Indra dan Handi. Indra adalah X. Selisih itu artinya kurang. Selisih kelereng Indra dan Handi adalah Y. Hasilnya berapa? 16 butir. Nah, inilah yang dimaksud dengan model matematikanya nak. Pertama, kamu harus bikin pemisalan dulu ya, misalkan dalam X dan Y. Baru kamu bikin modelnya. Ya, jadi bisa jadi model ini dari misal di sini. Dari cerita di sini. Ya nak ya, paham ya nak ya? Soalnya hanya begitu saja. Kita masuk ke contoh kedua nak. Contoh nomor 2 nak. Ya, contoh nomor 1 sudah. Ingat ya nak ya. Apa yang Bapak tulis di sini, kamu harus tulis di buku catatan kamu nak. Jangan sampai tidak. Karena itu sangat penting catatan. Setelah kamu tulis di buku catatan, kamu nanti bisa memahami dan mengerti apa yang kamu tulis. Sembari menonton, sembari kamu menulis. Setelah itu, lalu kamu bisa mengerjakan latihannya, mengikuti latihannya perlahan-lahan dengan contoh soal yang ada, yang sudah kamu tulis itu nak. Jadi jangan nggak ditulis, jangan nggak dicatat. Kayak soal ini nomor 2, kamu harus tulis ini nak. Ya, jangan nggak ditulis nak. Ya nak ya, ini penting harus kamu tulis. Dan caranya pun juga harus ditulis. Nanti latihannya kamu tinggal ngikutin doang, pelan-pelan, dikit-dikit. Nanti kamu pun juga akan bisa ya nak. Oke, sekarang lihat nomor 2. Harga 2 pasang sepatu dan 3 pasang sendal adalah Rp270.000.
Sedangkan harga 3 pasang sepatu dan 4 pasang sendal dengan model yang sama adalah Rp390.000. Pertanyaan yang pertama, A, buatlah model matematikanya. Berarti sama seperti tadi ya, nak, buat model matematikanya. Kemudian selesaikanlah. Nah, ini selesaikanlah. Harus mencari berapa harga sepatu, berapa harga sendal. Yang B, tentukan harga 4 pasang sepatu. Yang ke B artinya kalau beli 4 berapa, ya kan? Dan 5 pasang sendal. Kalau beli 5 pasang sendal berapa? Dan berapa jumlah uangnya? Maksudnya begitu ya, nak ya. Kita harus bikin model dulu, nak. Yang mau kita bikin model, ya, apa sekarang? Yaitu ada sepatu sama sendal ya, nak ya. Kan beli sepatu sendal. Sepatu saya anggap X, sendal saya anggap Y. Karena syarat persamaan linear 2 variabel harus ada variabel AX plus BY sama dengan C. Oke, kita kerjakan ya, nak. Syarat persamaan linear 2 variabel, ya, nak, itu harus AX plus BY sama dengan C. Ya sudah, kita misalkan di sini, nak. Misal, ya, sepatu tadi saya anggap X ya, sendal saya anggap Y ya. Sehingga kita bisa dapat persamaan di sini. Ya. Persamaannya tadi berapa? 2 pasang sepatu. 2 pasang sepatu. Berarti 2X ya, Naya. Berarti 2X. 2 pasang sepatu. Dan harga 2 pasang sepatu dan 3 pasang sendal ya, nak. 3 pasang sendal berarti 3Y ya. Jadi kalau kita beli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sendal, itu jumlahnya berapa? 270.000. Gitu ya, nak ya. Itu yang kalimat pertama. Kalimat kedua adalah sedangkan harga 3 pasang sepatu, berarti 3 pasang sepatu berarti 3X. Dan 4 pasang sendal berarti 4Y. Harganya kalau di total 390.000. Gini lah ya. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa mencari salah satu unsur di sini. Unsur X-nya dulu boleh, unsur Y-nya juga boleh. Salah satu saja. Pertama, kamu kurangkan dulu. Ayo, nak. Ini jadi kalau kita sudah bikin pemisalan di sini, sepatu adalah X, sendal adalah Y, ya. Persamaannya kan udah jadi seperti ini, nah ya. Persamaannya udah jadi seperti ini ya, nah ya. Kamu harus hilangkan salah satu unsur di sini, baik unsur X maupun unsur Y. Yang penting salah satu saja, ya. Caranya gimana? Coba kamu kurangkan terlebih dahulu, nah. Kamu kurangkan, harus ada yang 0. Oke, sekarang saya kurangkan 2X dikurang 3X. Hasilnya 0 nggak? Kalau saya kurangkan 2X dikurang 3X, hasilnya berapa? Ini positif, 2-nya, 3-nya negatif. Karena positif sama negatif berarti lain jenis. Kalau lain jenis kurangkan. 2 dikurang 3, berarti atau 3 kurang 2. Jadi 1 ya, 1X ya. Banyakan mana? Negatifnya apa positifnya? Banyakan negatifnya, jadi min 1X. Nggak hilang unsur X. Ya, sekarang yang ini. 3Y, ini kan tanda kurang ya, nak. 3Y dikurang 4Y. 3Y dikurang 4Y. Lihat. Sama juga. Hasilnya ini positif, ini negatif. Kalau dikurangkan, kenapa dikurangkan? Karena tandanya berbeda. Yang 3 positif, yang 4 adalah negatif. Kalau tandanya berbeda, kurangkan. 4 kurang 3. Jadi 1 ya, 1Y. Banyakan mana? Positifnya apa negatifnya? Banyakan negatifnya, berarti min 1Y. Ini nggak ada yang hilang, nah, salah satu unsurnya. Masih ada X-nya, masih ada Y-nya. Karena nggak ada yang hilang, maka kamu harus mengalihkan ya, nak. Mengalihkan ya. Saya tulis lagi kembali. Berarti ini nggak bisa langsung dikurangkan. Karena salah satu unsur X atau salah satu unsur Y-nya tidak ada yang hilang. Karena harus dihilangkan. Gitu ya, nak ya. Saya tulis kembali supaya hilang. 2X plus 3Y sama dengan 270.000. Ya. Ini dengan yang A ya. Ini model penyelesaiannya. Ini 3X plus 4Y sama dengan 390.000. Nah, caranya begini, kali. Lihat depannya saja. Yang 2 di sini pindah ke bawah, yang 3 di sini pindah ke atas. Gitu ya, nak. Berarti yang atas dikalikan 3 semua. 2 kali 3 6 ya. Jadi 6X. 3 kali 3 jadi 9Y.
27 kali 3. Jadi 810.000 ya nak. 270 kali 3 jadi 810.000. Ini sekarang kalikan 2 semua. Yang tadi dapat 2 dari sini ya. 2 di sini saya taruh ke bawah, yang 3 di sini, yang 3x di sini saya taruh ke atas koefisiennya. Ya. 2x koefisien ini saya taruh ke bawah, 3x yang di atas ini saya taruh ke atas. Karena saya kalikan 3 kali 2 6x ya nak. Plus 8y sama dengan dikali 2 780.000. Sekarang kurangkan nak. Bisa gak? Nah 6x dikurang 6x 0 ya. 6x dikurang 6x, 6 kurang 6 0. Habis. Ternyata bisa hilang unsurnya. Unsur x hilang. Sekarang unsur y-nya 9y dikurang 8y. 9y dikurang 8y. Berarti 1y ya, atau terus y saja. Y sama dengan 810 dikurang 810.000 dikurang 780.000. 30.000 nak. Berarti si y-nya adalah 30.000. Y apa tadi? Y sendal. Berarti untuk sendal itu adalah 30.000. Tinggal kita mencari sepatu ya nak ya. Kalau untuk mencari sepatu, kamu masukkan saja ke salah satu persamaan. Ya, ke salah satu persamaan. Mau persamaan yang atas boleh, persamaan yang bawah boleh. Hasilnya sama. Saya pilih persamaan yang atas. Ini saya hapus dulu karena nggak muat ya nak. Saya hapus dulu karena nggak muat. Pakai 2x plus 3y sama dengan 270 ya nak ya. Sudah nak. Tadi kan kita sudah dapat y-nya ya. Sama dengan sendal, yaitu 30.000. Kita pakai salah satu persamaan saja. Saya pilih persamaan yang ini. Nanti kita bisa dapat harga sepatunya. Kita cari ya, 2x. Artinya kan 2 kali x ya. 3y artinya 3 kali y ya. 3 kali y-nya sudah dapat kan 30.000 nak. Ini sudah dapat 30.000 sama dengan 270.000. Ini saya kali 3 kali 3 9 nah ya. Jadi 90.000 sama dengan 270.000 gitu nah ya. 2x sama dengan 270.000. Ini plus pindah ke belakang maka jadi min ya. Tadinya plus jadi min ya. Min 90.000. Sehingga 2x sama dengan 270 kurang 90.000 jadi 180.000 ya nak. Maka x sama dengan 180.000 dibagi 2 ya nak. Karena isinya 2 bagi 2 maka x sama dengan 90.000. X 90.000. X itu untuk harga sepatu. Jadi sepatunya adalah 90.000. Nah, sekarang kita ke pertanyaan B. Pertanyaan B adalah dia pengen belanja. Dia pengen belanja 4 pasang sepatu ya, Naya. 4 pasang sepatu kan berarti kan 4x ya, Naya. Ya, 4x ditambah 5 sendal berarti kan 5y. Gitu ya. 4 pasang sepatu. 4 pasang sepatu. Sepatunya udah dapat 90.000. Berarti 4 dikali 90.000. 5 pasang sendal. Sendalnya 30.000 sudah dapat. Berarti 5 dikali 30.000. Jadi 4 dikali 9 36. Jadi 360.000. 5 kali 3 jadi 15. Jadi 150.000. Sehingga 360 tambah 150.000 jadi 510.000. Jadi dia kalau pengen beli 4 pasang sepatu dan 5 pasang sendal, dia harus membayar 510.000. Begitu nah ya. Itu contoh kedua. Sekarang kita masuk ke contoh ketiga nah ya. Kita masuk ke contoh ketiga ya nak. Soal nomor 3 nak. Umur Pak Dharma 9 kali lebih tua dari umur Pina. Tetapi 4 tahun yang akan datang umur Pak Dharma 5 kali lebih tua dari umur Pina. Tentukan masing-masing umur Pak Dharma dan Pina 4 tahun akan datang. Kita bikin modelnya dulu ya nak ya. Model matematikanya ya nak ya. Modelnya misalkan ya, persamaan linear 2 variabel itu syaratnya tetap harus AX plus BY sama dengan C ya nak. Kita bikin model. Ada Pak Dharma sama apa? Sama Pina ya nak. Dharma sama Pina. Dharma saya anggap X ya nak. Dharma saya anggap X. Pina saya anggap Y. Gitu ya. Oke. Umur Pak Dharma, berarti Dharma di sini ya. Berarti Dharma di sini ya. Umur Pak Dharma di sini. Umur Pak Dharma tadi sebagai apa? Umur Pak Dharma adalah sebagai X ya.
Umur Pak Dharma 9 kali. Tuh, 9 kali lebih tua dari umur Pina. Pina berapa? Y. 9 kali lebih tua. Berarti 9Y. Ya nah ya. 9Y artinya 9 kali Y. Jadi umur Pak Dharma 9 kali lebih tua dari umur Pina. Pinanya Y. Di sini ada tetapi 4 tahun yang akan datang. Nah, ada 4 tahun yang akan datang. Maka 4 tahun yang akan datang di sini, nak. 4 tahun yang akan datang. Jadi Dharma ini kan, Pak Dharma ini kan masih X. Kalau 4 tahun yang akan datang berarti X plus 4. Kan 4 tahun yang akan datang. Gitu ya, persamaannya jadi begitu ya. Nah ini kan Pina kan Y. Ya, Pina adalah Y. Berarti kan 4 tahun yang akan datang. Kalau si Dharma 4 tahun yang akan datang, maka X-nya ditambah 4. Pina pun juga sama, ditambah 4 juga. Karena 4 tahun yang akan datang, yaitu Y tambah 4 juga. Tetapi 4 tahun yang akan datang, kan gitu, 4 tahun yang akan datang tuh, makanya tambah 4. Dharma yang tambah 4, Pinanya tambah 4. Tetapi 4 tahun yang akan datang, umur Pak Dharma, tuh, umur Pak Dharma berarti Pak di sini lagi masuk ya. Umur Pak Dharma. Berarti X-nya di sini umur Pak Dharma, X-nya kan bisa juga adalah 9Y. X-nya adalah 9Y nah ya. Plus 4. X di sini adalah bisa 9Y. Kenapa bisa 9Y? Kan dari sini. Ya, dari sini. Umur Pak Dharma. Bahwa umur Pak Dharma adalah 9 kali umurnya Pina. Tetapi 4 tahun yang akan datang, umur Pak Dharma 5 kali katanya. Lebih tua. Tuh. 5 kali lebih tua. Berarti ini harus dikali 5. Karena 5 kali lebih tua dari umur si Pina. Nah, jadi Pina yang tadinya nambah 4 tahun yang akan datang kan jadi 5 kali lebih tua umurnya Pak Dharma, maka harus dikali 5. Persamaannya jadi begitu ya nak. Ya sudah, kita selesaikan ya. 9Y plus 4 sama dengan 5 kali Y ya. 5 kali Y jadi berapa? 5 dikali Y. Ada depannya ada angka 1 ya nak. Karena kan angka 1 itu kan nggak ditulis ya nak ya. Ya, pangkat 1 nggak ditulis. 5 kali 1 5. Ya, Y pangkat 1 itu tetap Y ya. Karena di sini nggak ada Y-nya. Jadi Y kali 5 itu adalah 5Y. Plus 4 kali 5 ya nak. 4 kali 5 berapa? Adalah 20. Nah, persamaan linear. Kumpulkan ya nak ya. Karena kan kalau persamaan linear itu kan sama kayak garis bilangan ya nak. Kayak garis bilangan. Garis bilangan kan begini nak ya. Garis bilangan. Tuh. Pembatasan 0. Di sebelah kanan adalah bilangan positif. Ya, sebelah kanan 0 kan bilangan positif ya. Yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sebelah kiri adalah bilangan negatif. Ya, misalkan min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Jadi 0 ini adalah sebagai pembatas antara bilangan positif dengan negatif. Sama juga ini, sama dengan adalah sebagai pembatas. Jadi di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif, di sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif. Nah, dalam persamaan linear satu variabel sama. Pembatasnya di sini adalah sama dengan. Jadi peran sama dengan di sini sama juga peran sama dengan 0. Ya. Di sebelah kanan 0 adalah positif. Tapi kalau sama dengan di sebelah kanan 0 adalah angka, ya. Angka. Di sebelah kanan 0 adalah angka ya, nak. Di sebelah kanan 0 adalah angka. Sedangkan di sebelah kiri 0 adalah huruf. Ingat itu ya, persamaan linear ya nak. Di sebelah kiri 0 adalah huruf. Maka harus dikumpulkan huruf dengan huruf, angka dengan angka. Saya hapus dulu nak. Papan tulisan nggak muat nak. Saya lanjut. 9Y plus 4 sama dengan 5Y plus 20. Sesuai dengan aturan bahwa tulis dulu yang benar nah ya. Yang sebelah kanan adalah angka. Ini sudah benar angka. Ya, yang sebelah kiri adalah huruf ya nak. Ini sudah benar adalah huruf. Karena pembatasnya adalah sama dengan. Ya, pembatasnya sama dengan. Jadi sama dengan itu sama juga dengan dianggap peranannya sebagai 0. Sebelah kanan 0, sebelah kanan sama dengan adalah angka. Sudah benar tulisannya, saya tulis kembali. Sebelah kiri sama dengan adalah huruf. Ini 9Y sudah benar. Nah ini kan salah ya. Harus pindah tempat ya nak. Ini kan ini nggak boleh, ini angka. Angka berarti harus di sebelah kanannya sama dengan ya. Pindah ya nak. Tadinya positif, maka menjadi negatif. Nah ini juga harus pindah nih. 5Y.
tadinya positif maka menjadi negatif. Sehingga 9 kurang 5 adalah 4. 4Y sama dengan 20 kurang 4 adalah 16. Sehingga Y sama dengan 16 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 4 tahun. 4 tahun. Untuk siapa nih? Untuk Y. Berarti untuk umur si Pina adalah 4 tahun. Untuk Pina ya. Pina 4 tahun. Kan gitu ya. Berapa umurnya si Dharma? Pak Dharma, umurnya Pak Dharma. Bahwa umurnya Pak Dharma itu kan adalah tadi apa? 5 kali. Ya, umur Pak Dharma kan itu sebagai apa tadi? Sebagai X ya. Bahwa dia 9 kali ya, 9 kali dari umurnya si Pina. Berarti 9Y. Ya sudah, berarti umurnya Pak Dharma 9 dikali Y. Y-nya berapa? 4 tahun. Maka X sama dengan 36 tahun. Jadi umurnya Pak Dharma adalah 36 tahun. Tapi pertanyaannya kan apa? Pertanyaannya adalah 4 tahun yang akan datang. Nah, 4 tahun yang akan datang di sini. Ya. 4 tahun yang akan datang. Ya, 4 tahun yang akan datang. Berarti harus ditambah 4. Tadi si Pina berapa umurnya? Pina umurnya 4 tahun. 4 tahun. Berarti harus ditambah 4 kan, 4 tahun yang akan datang. Jadi umur Pina sekarang 8 tahun. 4 tahun yang akan datang ya. Pak Dharma umurnya berapa? 36 tahun. 4 tahun yang akan datang berarti tambahin 4 ya. Jadi umurnya berapa? 40 tahun. 4 tahun yang akan datang. Begitu ya. Ini untuk materi pertama, untuk model cerita. Nah, ini contoh soal pertama ya, sistem persamaan non-linear 2 variabel. Contoh soal, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 20 dan x kuadrat min y kuadrat sama dengan 12. Kita gunakan metode eliminasi ya, ya. Kita gunakan metode eliminasi. Oke. Saya hapus dulu ya, karena nggak mau tempat tulis saya. X kuadrat kurangkan dulu ya. Kurangkan. Kalau salah satunya udah ada yang hilang unsurnya, baik X maupun Y, berarti tidak perlu dikalikan lagi. Berarti tidak perlu disamakan lagi ya. Nah, kita kurangkan dulu. X kuadrat dikurang X kuadrat. 1, sini angka 1, angka 1 kurang 1 0 ya. Habis. Nah, karena sudah hilang unsur X-nya berarti tidak perlu disamakan lagi. Ya ya, karena kan sudah hilang, sudah 0. Tidak perlu disamakan lagi. Langsung Y kuadrat. Di sini kurang min Y kuadrat. Nah, ini min ketemu min ya. Jadi plus ya. Jadi Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan berapa gitu ya. Sini ada angka 1, ada angka 1 ya, Nak. 1 tambah 1, 2 ya, Nak. Jadi 2Y kuadrat. Sehingga Y kuadrat min Y kuadrat hasilnya adalah 2Y kuadrat. 20 dikurang 12. Berapa? 8 ya, Nak? 8. Sehingga Y kuadratnya 8 dibagi 2. Maka Y kuadratnya sama dengan adalah 4. Ingat ada pangkat 2. Kalau ada pangkat 2 maka jadi akar ya, Nak. Akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Nah, tapi jawabannya kalau ada akar 2 begini, Y-nya bisa 2 atau Y-nya bisa min 2. Gitu ya. Jadi Y-nya bisa 2 atau Y bisa min 2. Kalau sudah dapat Y-nya, kita masuk ke X. Tinggal kamu pilih saja salah satu. Mau yang pertama boleh, yang kedua boleh. Saya pilih yang kecil aja ya. Yang X kuadrat min Y kuadrat ya. Oke. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 12 gitu ya. Y-nya sudah ada dapat ya, 2 ya. Kita pakai yang ini ya. Y-nya adalah 2. Kita pakai yang positif. Berarti X kuadrat dikurang dalam kurung 2 ya. 2 pangkat 2 sama dengan 12. Maka X kuadrat 2 pangkat 2 artinya 2-nya berulang sebanyak 2 kali.
Jadi 2 pangkat 2 itu 2-nya berulang sebanyak 2 kan. 2 kali 2 adalah 4. Berarti ini 4 ya nak. Sama dengan 12. Maka X kuadrat sama dengan 12. Jadi pindah ke belakang ya nak ya. Pindah ke belakang, tadinya min jadi positif. Sehingga X kuadrat sama dengan 16. Ingat, kalau supaya hilang 2-nya maka harus diakarin 16. Maka akar 16 itu berapa? Akar 16 adalah X sama dengan 4. Ingat, dia harus plus minus ya. Maaf, ini harus plus minus ya. Ini harus plus minus. Artinya X-nya bisa 4 atau X-nya bisa minus 4. Ini jawabannya ya. Jadi Y-nya sama dengan 2 atau min 2, atau X-nya sama dengan 4 dan min 4. Contoh soal terakhir ya nak ya. Contoh soal terakhir ya nak. Ini soalnya ya nak. Kita jawab ya. Kita jawab. Ini 3x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 21. Ini saya gabungin, 2x kuadrat min 2y sama dengan min 10. Kita cek dulu ya. Kita kalikan. Kita cek dulu, kita kalikan dulu. Kita kurangkan dulu ya. Kita kurangkan dulu. Harus ada yang hilang unsurnya. 3x kuadrat dikurang 2x kuadrat. 3x dikurang 2x kuadrat. 3 kurang 2, 1 ya. 1x kuadrat. Unsur x tidak hilang. Salah satunya harus ada yang hilang. Y-nya sekarang kita cek. Hilang nggak unsurnya? Y kuadrat dikurang minus 2y. Min ketemu min jadi plus ya, ya? Plus 2y. Maaf, ini 2y kuadrat ya. Ini 2y kuadrat soalnya ya. Ini jadinya 1 tambah 2 ya nak, jadi 3y kuadrat. Ternyata nggak ada yang hilang salah satu unsur. Kalau nggak ada yang hilang salah satu unsur, maka harus dikalikan ya nak ya. Maka harus dikalikan kalau nggak ada yang hilang. Kita kalikan sekarang. 3x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 21. Karena salah satu unsur yang nggak ada yang hilang, maka harus kita samakan ya nak. Samakan. Jadi 3x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 21. 2x kuadrat minus 2y sama dengan minus 10. Tadi sudah kita coba kurangkan secara langsung. Ternyata unsur x dan unsur y-nya tidak ada yang hilang salah satunya. Maka oleh karena itu kita samakan. Gimana caranya menyamakan? Ya sudah, kalikan saja. Ambil koefisien yang di atas koefisien 3, pindahkan ke bawah sini ya nak. Koefisien yang di bawah adalah 2, saya pindahkan ke atas sini ya nak. Sehingga hasilnya ini kalikan 2 semua berarti ya nak ya. 3 dikali 2 jadi 6x kuadrat. Ini ada angka 1 di depan nih. Angka 1 nggak ditulis ya. 1 dikali 2 jadi plus 2y kuadrat. 21 kali 2. 21 kali 2 maka jadi 42 ya nak. Sekarang yang ini dikalikan 3 semua. 2 kali 3 jadi 6x kuadrat. 3 kali min 2 berarti min 6y kuadrat sama dengan 3 kali min 10 jadi min 30. Nah ini sudah. Kalau sudah baru kita bisa kurangkan langsung gitu ya nak ya. Karena nggak tulis, karena nggak muat papan tulisnya saya hapus ya nak. Karena nggak muat ya nak ya. Jangan lupa tulis dulu ini, jangan nggak ditulis, nanti kamu bingung ya. 42 yang ini 6x kuadrat min 6y kuadrat sama dengan min 30. Kalau sudah baru kita kurangkan ya nak. Kita kurangkan ya nak. Kita kurangkan 6x kuadrat dikurang 6x kuadrat, hasilnya 0 ya nak. 0 hapus. Kita bisa coret ya nak ya. Sekarang 2y kuadrat dikurang min 6y. 2y kuadrat dikurang min 6y kuadrat. Nah ini jadi 2y kuadrat min ketemu min ya. Jadi plus ya. Plus 6y kuadrat. Hasilnya 2 tambah 6 8y kuadrat. Sehingga ini adalah 8y kuadrat. 42 dikurang min 32.
Berarti min ketemu min. Jadi 42 ditambah 32 hasilnya adalah 72. Sehingga ini hasilnya adalah 72. Maka Y kuadrat 72 dibagi 8. Maka Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 9. Maka Y sama dengan akar plus minus akar 9. Maka Y sama dengan plus minus akar 9 itu berapa? 3 ya. Karena kan 3 kali 3 adalah 9. Jadi Y-nya bisa 3 atau Y-nya bisa negatif 3. Kalau sudah, tinggal kamu masukkan ke salah satu persamaan saja. Ya, masukkan ke salah satu persamaan saja. Kamu mau pilih persamaan yang mana? Yang atas apa yang bawah? Sama aja. Saya pilih yang kecil aja lah, yang bawah ya. 6x kuadrat. 6x kuadrat min 6y. 6x kuadrat min 6y kuadrat sama dengan min 30 ya. Sama dengan min 30. Masukkan ya, Y-nya sudah dapat 3 ya. Berarti 6x kuadrat min 6, Y-nya adalah 3 ya tadi ya. 3 pangkat 2 sama dengan min 30. Berarti 6x kuadrat min 6. 3 pangkat 2 artinya 3 pangkat 2 artinya berarti 3-nya berulang sebanyak 2 kali. Ya, jadi 9 ya. Sama dengan min 30. Jadi 6x kuadrat min 6 kali 9 min 54 sama dengan min 30. 6x kuadrat ini min 30 ya. Pindah ya. Tadinya min pindah ke belakang jadi plus ya. Plus 54. Maka 6x kuadrat sama dengan min 30-nya min, 54-nya plus. Karena beda tandanya maka kurangkan saja. 54 kurang 30 berapa? 24. Banyakkan mana? Minnya apa plusnya? Lihat saja. Ternyata banyakkan plusnya. Kalau banyakkan plusnya maka hasilnya adalah 24. Sekarang x kuadratnya saya lanjut kemari ya. 24 dibagi 6. Maka x kuadrat 24 bagi 6 berapa? 4 ya. Maka x sama dengan kurang lebih akar 4 ya. Karena ada pangkat 2 nya. Maka x sama dengan kurang lebih adalah 2. Jadi x-nya bisa 2 atau x-nya bisa min 2. Gitu ya. Jadi x-nya bisa 2 atau x-nya bisa min 2. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.